अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे दोस्त हिंदी नसीहत चैनल में आपका स्वागत है और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो। आज हम हिंदी का इतिहास मुनाकबत के साथ सीखेंगे। हिंदी का इतिहास सीखने से पहले आइए दुआ करें। Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Hindi Nasihat dan tolong subscribe channel saya ya. Hari ini kita akan belajar sejarah bahasa Hindi bersama Munikabat. Belajar bahasa asing jadi mudah, jadi terasah, dan jadi tambah pintar. Jadi makin berilmu dan jadi makin happy. Sebelum kita belajar sejarah bahasa Hindi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya Allah, lapangkanlah untukku dadaku, permudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah untukku kekakuan dari lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Aksara Devanagari. Aksara Devanagari merupakan sebuah aksara yang berasal dari India Utara. India Utara atau di dalam bahasa Hindi sering disebut Uttar Barat, dan dalam bahasa Urdu sering disebut Shomali Barat. Uttar yang berarti utara dan Barat yang berarti India. Jadi Uttar Barat artinya India Utara. Nah, seperti apa sih India Utara tersebut? Mari kita belajar ciri-ciri geografis daerah India Utara. Pertama, India Utara terletak di antara lembah Sungai Indus. Sungai Indus merupakan salah satu sungai besar yang ada di India, tepatnya di daerah Punjab. Sungai Indus berasal dari bahasa Persia yaitu Sindh. Sindh atau Sungai Indus ini oleh masyarakat Punjab sering disebut Sindhu. Jadi Sindhu atau Indus ini merupakan sungai yang berada di wilayah Punjab. Nah, sungai ini sering disebut juga Father of River. Kenapa disebut sebagai Father of River? Karena sungai ini besar dan merupakan bapak dari sungai-sungai yang lain. Sungai Indus memiliki anak-anak sungai, yaitu Bish, Chenab, Jhelum, Ravi, dan Sutlej. Nah, bapaknya itu ibaratkan sungai Indus dan anak-anaknya itu kelima sungai ini ya. Jadi sungai Bish, Chenab, Jhelum, Ravi, Sutlej ini mengalir bersama-sama sungai Indus menuju ke sungai Gangga. Kelima anak sungai tersebut menjadikan daerah yang dialiri sungai Indus dinamakan daerah Punjab. Punjab oleh masyarakat India sering dituturkan dengan ucapan Panjabi. Panjabi berasal dari dua kata, Panj yang berarti 5 dan Ab yang berarti sungai. Jadi Panjabi artinya 5 sungai. Jadi paham ya kenapa daerah Punjab itu disebut Punjab, dinamakan Punjab. Nah, daerah tersebut dinamakan Punjabi karena memang dialiri oleh 5 anak sungai tersebut, yaitu Bish, Chenab, Jhelum, Ravi, dan Sutlej. Sungai Indus mengalir ke daerah Ladakh, Jammu, dan Kashmir. Tahu kan Kashmir merupakan daerah yang bersalju. Jadi kalau trip atau liburan ke India, kalian bisa pergi ke Kashmir. 2.
terletak di antara dataran Tibet. Dataran Tibet merupakan sumber air yang mengalirkan Sungai Indus menuju pegunungan Himalaya. Dataran tertinggi di dunia ini kerap dijuluki sebagai atap dunia. 3. Terletak di antara pegunungan Himalaya. Pegunungan Himalaya memisahkan anak benua atau India dengan dataran Tibet. Jadi, India itu adalah sebuah negara yang kerap dijuluki sebagai anak benua. Kenapa bisa dinamakan anak benua? Karena India itu kan negara yang paling luas, paling besar, makanya penduduknya juga paling padat. Kedua ya, bisa dibilang India ini adalah ASEAN Giant, raksasanya Asia gitu. Nah, Himalaya juga memisahkan India dan Cina. Jadi negara India dan Cina itu dipisahkan oleh pegunungan Himalaya. Himalaya juga merupakan sebuah perbatasan antara India dan Nepal. Jadi India dan Nepal itu perbatasannya pegunungan Himalaya. Kedua negara ini kerap kali memperebutkan pegunungan Himalaya karena puncaknya yang menjadi puncak tertinggi di Asia. Secara Himalaya merupakan tempat gunung-gunung tertinggi di dunia. Misalnya puncak Gunung Everest dan Kanchenjunga. Selain menjadi perbatasan antara Nepal dan India, Himalaya juga membatasi dataran Tibet dengan negara-negara di Asia Tengah, yaitu Afghanistan, Tajikistan, Kazakhstan, Kirgistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Pokoknya negara-negara yang termasuk Asia Tengah itu ada tantannya ya. Himalaya memanjang sepanjang 5 negara, India, Nepal, Cina, Pakistan, dan Bhutan. Jadi yang namanya pegunungan Himalaya ini sangat panjang sekali sampai mencapai 5 negara, India, Nepal, Bhutan, Pakistan, dan Cina. Di puncak tertinggi pegunungan Himalaya terdapat sebuah taman nasional. Taman nasional yang terkenal ini disebut sebagai Sagarmatha. Nama Sagarmatha berasal dari bahasa Nepal, Sagar yang berarti sky atau langit dan Matha yang berarti dahi. Jadi Sagarmatha yang berarti dalam bahasa Nepal adalah head atau kepala langit. 4. Terletak di antara Sungai Gangga. Sungai Gangga adalah sungai besar yang berada di India. Sungai ini dianggap suci oleh umat Hindu. Nah, penghuni Sungai Gangga ini adalah seorang dewi yang disebut sebagai Dewi Gangga. Dewi Gangga digambarkan sebagai sosok wanita cantik berambut panjang yang mencurahkan air suci dari sebuah guci. Nama lain dari Dewi Gangga ini adalah Jahnavi. Guci atau kendi sendiri merupakan simbol kemakmuran atau kesuburan. Umat Hindu di India percaya Sungai Gangga dapat membersihkan segala dosa dengan air suci yang dicurahkannya. Sungai Gangga juga dipercaya mengandung amrit atau nektar keabadian. Banyak orang Hindu menempuh perjalanan jauh dari rumah menuju Sungai Gangga untuk menenggelamkan abu jenazah keluarganya yang sudah dikremasi. Mereka percaya bahwa dengan menenggelamkan abu jenazah anggota keluarganya di Sungai Gangga dapat menghantarkan arwah anggota keluarganya ke nirwana atau ke surga. Sungai Gangga dijadikan tempat untuk merayakan festival keagamaan terbesar, yaitu Festival Kumbh. Festival Kumbh ini merupakan sebuah ritual keagamaan umat Hindu
yaitu berupa ritual ziarah yang dilakukan setiap 12 tahun sekali, guys. Tradisi mandi di Sungai Gangga diyakini bisa menghapus dosa-dosa yang telah diperbuat. Ayo yang suka gibah boleh mandi di Sungai Gangga. Enggak guys, bercanda karena ini mandi di sungai ini kan merupakan ritual agama Hindu ya. Kita kan sebagai umat Islam janganlah mandi di Sungai Gangga. Membawa keselamatan dari siklus kehidupan, membebaskan dari dosa-dosa. Festival Kumbh diikuti oleh masyarakat India dengan jumlah lebih dari 120 juta orang berkumpul dalam waktu yang sama dan di tempat yang sama. Bayangkan guys, festivalnya itu besar banget. Sampai 120 juta orang itu muat. Terakhir kali ya, Festival Kumbh ini dirayakan pada tahun 2021. Padahal lagi musim corona guys, tapi masyarakat India itu sangat-sangat antusias dipimpin oleh pemimpin Narendra Modi melakukan ritual tersebut. Dan juga ritual Kumbh ini menyebabkan kasus corona harian India itu meningkat pesat. Jadi India dilanda gelombang kedua virus corona setelah perayaan Kumbh ini. Masyarakatnya banyak yang positif corona setelah mengikuti festival Kumbh ini dikarenakan mereka tidak mematuhi protokol kesehatan. Mereka tidak membawa masker dan mereka berkumpul berkerumun, itu menyebabkan menyebarnya virus corona. Buam. Ada 4 daerah yang menjadi lokasi utama perayaan Kumbh ini, yang masih di sekitar Sungai Gangga, yaitu 1. Kota Prayagraj. Dulunya kota Prayagraj ini disebut Allahabad. Sekarang namanya diganti menjadi Prayagraj. Prayagraj atau Allahabad merupakan sebuah kota di Uttar Pradesh. Dalam bahasa Hindi sering dieja Allahabad. Dalam bahasa Urdu juga sering dieja Allahabad. Nama Allahabad diberikan oleh sang Kaisar Mughal Akbar pada tahun 1583. Yang suka nonton film Joda Akbar pasti tahulah wajah-wajah Kaisar Mughal Raja Jalaluddin Akbar yang diperankan oleh aktor India tampan itu. Aku lupa namanya guys. Nah, kota ini berada pada situs kota kuno Prayaga. Allahabad berasal dari bahasa Persia yang berarti kota Allah. Allah berarti Allah dan abad kota. Jadi Allahabad itu artinya kota Allah. 2. Wilayah Ujjain. 3. Wilayah Haridwar. Dan 4. Wilayah Nasik. Dewi Gangga digambarkan memiliki 4 tangan. 1, 2, 3, 4. Tangan kanannya memegang bunga teratai dan tangan kirinya memegang guci. Gangga duduk di atas wahana atau kendaraan air miliknya yang bernama Makara. Jadi Makara itu sebuah kendaraan air atau wahana. Makara ini bentuknya campuran. Kepalanya berbentuk buaya dan umat Hindu mengabarkan ekornya itu bersisik berbentuk ikan. Kadang juga ada yang mengatakan berbentuk lumba-lumba. Makara juga merupakan kendaraan dewa air. Dewa air disebut Baruna. Jadi kalau ada nama cowok Barun di Indonesia, ada temanku namanya Barun, mungkin itu suatu yang kuat gitu loh, seperti air maksudnya. Dan Varun Dhawan merupakan artis India, kan kamu tahu, tampan banget. Itu mungkin artinya juga dari
dari dewa air itu biar kuat seperti air. Nama Makara menjadi akar kata bahasa Hindi modern, yaitu makar diubah menjadi magar, yang berarti buaya. Maka dari itu, buaya di dalam bahasa Hindi artinya magarmach. Ya karena dari kata Makara tersebut, guys. Jadi inget-inget ya. Bahasa Hindinya buaya di dalam bahasa Hindi magarmach. Tahukah kalian, konon katanya, kalau kita belajar sejarah pasti tahu ya, diceritakan Sungai Indus itu di sekitar wilayahnya itu sangat subur. Jadi nenek moyang India itu bercocok tanam, mencari makanan berupa ikan di sungai tersebut, guys. Di sungai tersebut, saking suburnya itu, terbentuklah suatu peradaban Mohenjo-daro dan Harappa. Pernah kan kalian menonton film Mohenjo-daro? Intinya di situ itu pasar yang menjual gandum, beras, sayur-sayuran, kentang-kentang. Karena pasar Mohenjo-daro itu terletak di daerah lembah Mohenjo-daro. Sosok nenek moyang yang tinggal di Sungai Indus, kita pernah belajar sejarah kan. Nah, di situ itu ada bangsa Dravida. Bangsa Dravida itu ciri-cirinya berkulit hitam dan merupakan suku asli India. Nah, bangsa Dravida ini bertemu dengan bangsa Arya. Bertemu. Tetapi sebagian ada yang mau berbaur dan ada yang mau menjauh. Yang tidak mau membaur gitu loh, menjauh, berpisah dengan bangsa Dravida. Pada akhirnya bangsa Dravida dan bangsa Arya ini yang bercampur. Jadi Sungai Indus itu kan terletak di India Utara, didiami oleh bangsa Dravida. Setelah bangsa Arya datang, keberadaannya semakin terdesak. Bangsa Dravida ini didesak oleh bangsa Arya sehingga disuruh pergi gitu loh, guys. Tidak boleh mendiami wilayah tersebut. Pada akhirnya bangsa Dravida berpindah tempat tinggal ke India Selatan. Jadi India Selatan itu rata-rata berkulit hitam karena suku asli India tersebut. Sedangkan sehingga bangsa Arya yang sebagian bercampur dengan bahasa Dravida yang tinggal di wilayah India Utara ini masih memiliki gen atau campuran dari kedua bangsa tersebut. Jadi mayoritas bangsa Dravida ini kan tinggalnya di India Selatan. Nah, ada juga yang mendiami wilayah Bangladesh, Maladewa, Bhutan, Nepal, dan Sri Lanka. Sedangkan bangsa Arya dan bangsa Dravida yang bersatu ini melahirkan sebuah agama Hindu. Jadi dari percampuran sebagian bangsa Arya dan bangsa Dravida ini melahirkan agama Hindu. Setelah itu bangsa Arya ini juga nggak puas, guys, hanya mendapatkan sebagian dari bangsa Dravida ini. Mereka mendesak semua juga yang berada di India bagian selatan. Jadi seluruh bangsa Dravida ini bercampurlah bersama bangsa Arya, melahirkan agama Hindu. Sekian ilmu yang saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.